saat ini. Sekarang kan Mimin Arigi mau diperiksa jadi saksi terdakwa dan tapi diundur, ini bagaimana? Ya karena kelihatannya hari ini banyak sekali ya saksinya. Danu ada 10 orang. Kan kalau diperiksa besar kemungkinan bisa sidang sampai tengah malam. Jadi kita minta tadi supaya sidang ditunda aja di hari berikutnya. Tadi kata rekan-rekan memang sidangnya ditunda ke hari Selasa. Sidang untuk saksi Bu Mimin Arigi Abi di sidangnya apa? Sidangnya Danu gitu. Terus tadi terkait kesaksian Pak Mulyana itu tanggapan dari pihak Saya pikir itu sama keterangannya di persidangan Danu ya. Kalau Pak Mulyana itu, jadi nggak ada masalah, aman itu. Memang sesuai juga dengan keterangan Pak Mul ketika diperiksa untuk saksinya Pak Yosep. Nggak ada yang krusial. Yang paling pasti sekarang tinggal fokus saja ke baju yang dipakai oleh Danu yang ada DNA asingnya di baju Danu. Itu DNA milik siapa? Itu fokus kita itu ke sana. Jadi apapun yang disampaikan oleh Danu dalam persidangan, baik di dalam dakwaan maupun keterangan saksinya, jelas itu kebohongan Danu. Kami meyakini itu kebohongan Danu yang diterima dengan mudah oleh pihak Polda Jabar sampai akhirnya perkara dilimpahkan, penetapan tersangka terhadap Pak Yosep Bu Mimin Arigi dan Abi, dan akhirnya disidangkan. Dan yang lucu kemarin ketika sidang ahli, ya jaksa menghadirkan ahli, justru ahli itu pada akhirnya membantah keterangan saksi-saksi fakta yang dihadirkan oleh jaksa. terkait penegasan dari pihak PH Danu itu selalu membantah bahwa apa yang dikatakan dari PH Yosef Hidayat sikapnya gimana? Oh itu sih wajar saja ya, beda sudut pandang antara kami dengan dia. Tapi yang paling pasti kami juga menilai sampai sejauh ini teman-teman PH-nya Danu kita tidak tahu arahnya kemana. Tujuannya apakah meringankan Danu, memperberat Danu, atau misalnya mengarah kemana nih perkara. Sejauh ini tidak jelas tujuan yang ingin dicapai oleh mereka juga. Saya melihat persidangannya tidak jelas apakah akan meringankan Danu atau tidak. Kalau kami dalam persidangan kan jelas membantah semua keterangan Danu. Tapi kalau persidangan Danu melalui pengacaranya saya tidak tahu apa maksud mereka bersidang. Memberatkan Danu, meringankan Danu atau apa. Biasanya kalau untuk tersangka yang sudah mengaku, satu-satunya cara adalah memohon keringanan. Apalagi dia katanya sudah mengajukan JC ya. Satu-satunya tinggal mengajukan dalam persidangan ini, nggak perlu ngurusin persidangan yang lain. Fokus saja ke pembelaan kliennya. Jadi lucu kalau misalnya dalam persidangan ini memojokkan klien kami. Ya, urus saja kliennya karena persidangannya juga berbeda. Itu satu. Keduanya, ada beberapa saksi yang di persidangan Pak Yosep mengaku A berubah di persidangan Danu. Itu jelas kan ada intimidasi bagaimanapun juga gitu kan. Nah dari pihak PH Yosef sendiri adakah langkah untuk mengajukan JC? Oh, enggak lah. JC itu untuk pelaku. JC itu untuk pelaku. Pak Yosep itu bukan pelaku, jadi buat apa untuk mengajukan JC? Itu langkahnya sudah tepat kalau Danu mengajukan JC. Cuman apakah pengakuannya benar atau tidak? Tetapi kalau pengakuannya bohong, JC itu harus ditolak. LPSK sebelum menerima berkas itu harusnya diteliti dulu.